Oke Agus, gimana kabar Agus? Kabar Agus hari ini? Kabar Agus hari ini alhamdulillah sehat. Seperti apa sih dengan beberapa hari ini kan tidak terlihat nih di media gitu. Apa sih aktivitas Agus? Lagi proses kesehatan aja sih. Hmm, Tapi lebih lebih tenang ya kayaknya Agus. Iya alhamdulillah lebih tenang. Soalnya udah dilatih juga sama Bu Sisi yang Hmm, di sebelah Agus ini. Boleh kenalin ya sih siapa sih Bu Sisi? Boleh boleh. Jadi Hmm, Bu Sisi. Ya, oke. Terima kasih Agus. Iya. Ya, perkenalkan saya Ibu Sisi. Sebenarnya saya ini orang biasa saja. Ya, hanya kemudian terpanggil nuraninya karena melihat case Agus yang begitu viral ya di media sosial ya, sehingga selalu terlihat oleh saya gitu, dan akhirnya kemudian saya coba mendengarkan podcast dari Densu ya, dari kedua belah pihak. Saya dengarkan secara seksama, kemudian saya simpulkan bahwasanya secara hukum Agus benar. Oleh karena itu, apalagi kondisi Agus dalam kondisi seperti ini ya, sehingga saya terpanggil untuk pedulilah kepada Agus, dan tidak hanya sekedar membantu untuk mencerahkan publik di media sosial, tapi juga mengajak Agus untuk tinggal bersama saya. Kebetulan saya ada tempat tinggal yang kosong dan cukup nyaman dan cukup aman juga. Saya pikir Agus, istri, dan kedua orang tua bisa berada di sana dengan kondisi yang lebih nyaman lah untuk mereka. Gitu. Kenapa? Apa yang membuatkan Mbak Sisi kan nggak kenal sama Agus dan keluarganya? Nah, ini dia yang luar biasa ini. Bagus banget nih pertanyaannya sih Mbak. Benar, aku nggak kenal sama Agus. Tapi karena permasalahan ini aku jadi kenal Agus. Jadi Iya. secara naluri kemanusiaan barangkali ya yang membuat itu akhirnya menarik, kami saling tarik menarik ya akhirnya ya, karena Agus dalam kondisi seperti ini saya lihat di media sosial mayoritas netizen menghujat. Jadi saya pikir atas dasar tadi penilaian saya secara pribadi ya, sesuai dengan bidang ilmu saya ya, saya putuskan Agus yang benar. Apalagi kondisi seperti ini, secara hukum benar, dizolimi pula gitu. Jadi saya pikir wah ini udah nggak benar banget nih. Ini bukan persoalan Agus saja yang tersakiti oleh publik, tapi pola perilaku netizen yang demikian tuh sangat membuat miris di hati. Rasanya bangsa Indonesia yang buat akan spiritual religinya sejatinya sikapnya tidak seperti itu. Gitu. Tapi Ibu melihat kondisi Agus sendiri seperti apa sih awal-awal datang dengan sekarang ini? Oh iya, pokoknya kemarin tuh makanya akhirnya saya ajak untuk tinggal bersama saya itu karena saya lihat memang situasinya benar-benar luar biasa memiriskan hati ya. Dan itu bukan Agusnya aja loh, tapi keluarga besarnya ya. Sehingga keinginan kuat saya untuk membantu mencoba membuat situasinya lebih nyaman bagi keluarga Agus, apakah keluarga Agus yang kebetulan tinggal bersama saya hari ini ataupun keluarga Agus yang kemarin Agus ada di sana gitu kan, akhirnya jadi semuanya jadi lebih ringan begitu. Ya harapannya dampaknya dengan situasi demikian secara mental ya, bukan secara fisik aja, itu mereka itu mengalami situasi yang lebih tenang sehingga jadi bisa berpikir jernih gitu. Oke, nah aktivitas Agus sendiri mungkin Mbak memberikan apa gitu? Oh iya, jadi selain mendampingi, saya memang sudah komitmen kepada diri saya sendiri bahwasanya saya akan mendampingi Agus. Memang ini bukan perkara kecil ya. Banyak teman di luar sana juga menyampaikan ke saya, Bu Susi, ini kan case Agus ini kan di luar sana kan pro kontra, tapi nanti ada dampak segala macam itu ke sayanya gitu. Tapi saya pikir saya 100% ingin bersama Agus. Jadi kalau bisa saya itu punya statement yang mungkin agak gimana ya didengar sama publik gitu ya. Walaupun seluruh Indonesia menzolimi Agus, biarkan saya sendiri yang bersama Agus gitu, maksudnya bersama keluarga Agus gitu, nggak apa-apa gitu, karena saya perhatikan mereka benar secara hukum gitu. Artinya kalau pagi-pagi suka jalan-jalan atau gimana gitu? Sejauh ini kita masih paling kalau saya berkunjung ke tempat kalian, terus kita ngobrol, terus nanti malam kami iseng-iseng aja, sharing-sharing ini aja, apa namanya, nurani aja untuk Paling buat nge-live gitu, nge-live di TikTok ya Gus ya. Saya juga terus terang jadi
apa jadi tahu dengan TikTok, tadinya saya nggak tahu. Ya, jadi saling bermanfaat lah akhirnya. Iya. Tantangan tersendiri dalam mendampingi Agus itu seperti apa sih? Kayaknya nggak ada deh mas, kayaknya kalau misalnya niat baik itu enteng aja, jalannya mudah aja gitu, nggak ada hambatan. Pokoknya apapun yang saya lakukan itu nggak perlu diperdebatkan di dalam diri saya gitu. Pokoknya apa yang saya mau lakukan ya saya lakukan aja gitu. Karena nggak bisa. Betul gimana sama netizennya itu. Netizen ya itu dia yang jadi keprihatinan kita. Jadi bukan semata tentang Agusnya, tapi tentang netizen. Kenapa kok bisa berstatement atau menghujat seperti itu gitu. Kalau misalnya ini maaf ya, kalau misalnya Agus punya salah di masa lalu dan akhirnya mendapatkan musibah seperti ini, ya sudah, itu berarti kan sudah nol kembali kan perkataan Agus sudah dibalas dengan ini. Tapi kemudian ada netizen yang di luar itu Nambah lagi. ngapain gitu loh kan, membuat situasi menjadi lebih Kisruh ya, makin lama masih ini. Kisruh. Padahal sebenarnya persoalannya harusnya sudah bisa selesai ya. Kalau menurut saya nih ya, kembalikan aja hak Agus. Nanti silakan yayasan kalau mau membuat izin ke Dinsos atau mau jadi duta Dinsos, silakan. Nanti kita dukung. Jadi kedua belah pihak kita dukung untuk bagus gitu loh. Jadi bukan berarti kalau dana kita dikembalikan terus nanti yang di pihak sana mau direndahkan, enggak gitu. Oke. Buat Agus sendiri gimana Agus? Akhirnya mengenal dengan Kasisi gitu yang begitu baik lah gitu. Ya pasti senang banget ya, soalnya dia melatih dari segi kesehatan aku juga, mental aku juga. Dia selalu mengajarkan aku itu dalam hal-hal kebaikan, hal-hal yang maksudnya yang kita tuh harus kita jalani rintangan seperti ini, rintangan seperti itu. Jangan pernah takut menghadapi rintangan apapun yang terjadi. Walaupun banyak ujian buat Agus, anggap itu sebuah pelajaran buat Agus, buat kebaikan Agus juga untuk kedepannya seperti itu. Kak Emi gimana Mi? Bertemu dengan Kasisi. Alhamdulillah ya, bersyukur banget, senang banget tidak digantung ibu Sisi, baik banget, kita dikasih tempat tinggal yang nyaman buat Kak Agus biar tempat tinggal yang nyaman buat Kak Agus biar kesehatannya cepat pulih. Nah, Agus tinggal di apartemen seperti apa sih Gus? Buat Agus harus naik lift ini. Kalau menurut aku sih aman-aman aja, tenang di situ juga. Maksudnya enak aja lah gitu, ada merasa di atas gitu. Tapi kan Agus memang nggak suka takut dengan suara-suara ya Gus. Betul, kan takut dengan keribut-keribut kayak suara motor apa gitu sih, mobil lewat gitu. Kan suka aku rasa jangan gitu sih. Tapi sekarang udah mulai ini. Iya, kalau sekarang alhamdulillah kan. Kalau kemarin kan mental aku agak sedikit down tuh kan karena ada hal yang kayak begitu, tapi sekarang kan lebih tenang, lebih adem, apalagi seorang musisi ini dia sering maksudnya mengarahkan aku dalam hal-hal kebaikan gitu. Jadi yang buat tantangan aku itu ada aja gitu. Tapi kalau Agus sendiri di rumah tuh apa aktivitas Agus? Palingan kalau aktivitas sih palingan kadang datang musisi kita ngobrol bareng, sharing bareng, terus kadang kita ngulik bareng juga gitu. Ya palingan bantu-bantuin mama, paling ada istri gitu sih. Nah, Agus juga kelihatan badannya gemukan, bersihan, Ya, lebih cerah. Iya. Soalnya nggak tahu ya, sekarang tuh kayak memang benar-benar tuh selera makan tuh juga luar biasa sih gitu. Ya gimana nggak gemuk juga, kadang makan, tidur, makan, pas ngobrol di sisi gitu. Jadi tuh keadaan juga tenang gitu. Jadi situasi untuk badan aku juga untuk saat ini emang luar biasa sih, naiknya sampai nggak bisa, kadang-kadang kalau udah duduk tuh susah berdiri sih. Iya benar. Kadang tuh minta bantuin istri saya, tolong nih nggak bisa naik nih ke atas nih gitu. Badan juga bersihan ya, putih lagi. Iya, alhamdulillah sih gitu. Secara mental lah. Mental Iya. juga. Kalau untuk mental aku alhamdulillah sih. Udah sekarang tuh memang benar-benar ya itu lebih sih kan ngajarin aku udah terima apa adanya. Maksudnya udah takdir aku begini, aku sudah harus jalanin apa yang udah menjadi takdirnya Agus gitu. Lebih happy berarti ya. Saya I'm happy. Aku senang banget sekarang. Jangan aku sedih lagi ya. Aku senang banget sekarang. Oke. Biasa Berarti apa sih? juga, atas support dari istri tercinta pastinya. Betul. Kalau nggak ada istri support tercinta, mungkin
nggak seperti ini juga gitu kan. Gitu. Dengan adanya orang-orang baik di sekitar Agus lah, ada istri Agus, ada orang tua Agus yang support Agus, ada musisi yang ngasih tempat tinggal yang nyaman tenang di situ juga gitu. Yang membuat Agus tuh rasanya tuh keadaan Agus tuh kayak memang walaupun mengulang dari awal nol lagi gitu, keadaan Agus seperti ini gitu. Itu yang harus Agus tekankan untuk Agus jalanin supaya Agus hidup ke depannya itu bisa ada sesuatu yang bisa Agus lakukan, Agus kerjakan. Mudah-mudahan ada rezeki yang bisa membuat hidup Agus lebih tenang untuk ke depannya lagi gitu.